Selamat datang semua orang di kursus Blender Creator bergaya model 3D. Dan sekali lagi kita akan menggunakan Blender baru untuk membuat model yang tampak luar biasa. Lalu lihat di sini, di sisi kanan. Saya memiliki Blender untuk versi beta. Dan pada saat Anda mungkin mengambil kursus Blender untuk dan seterusnya. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah melewatinya yang akan Anda butuhkan selama kursus. Dan sejauh versi campuran pergi apapun, cukup banyak di atas Blender 2,8 akan baik-baik saja untuk digunakan. Tapi saya merekomendasikan apapun di atas Blender 3. Dan alasannya adalah, karena kita memiliki hal-hal seperti manajer aset, yang masuk dalam Blender 3 atau 3,1. Dan itu adalah sesuatu yang akan banyak kita gunakan. Alur kerja kita penting bagi Anda untuk mendapatkan alur kerja langsung. Jika Anda mendapatkan alur kerja yang sebenarnya ini bekerja, kamu akan sangat cepat dalam membuat model dan lingkungan. Jadi pada dasarnya Anda memiliki versi Blender yang up-to-date mungkin. Dan pertama-tama apa yang akan kita lakukan adalah turun ke preferensi dan apa yang akan kita lakukan adalah datang ke antarmuka. Dan kemudian kita akan turun di mana dikatakan bola saya status. Ingin membukanya sekarang. Saat yang akan kita miliki di versi Blender dicentang. Cukup centang statistik adegan. Dan kemudian turun ke sisi kanan bawah di sini. Anda akan melihat bahwa objek apa yang ada di tempat sekarang kejadian. Saya ingin melakukan sedikit saya lebih akan dari mengatakan bahwa centang pada memori video juga penting. Karena itu memberi Anda ide berapa banyak memori aktual yang digunakan dalam Blender. Dan ini penting. Jika Anda mengalami banyak kecelakaan, Anda dapat melihat di mana masalahnya. Jadi begitu saja saya sarankan kita kembali ke sistem sekarang. Dan yang kami lakukan adalah meningkatkan langkah-langkah sekarang. Semakin Anda meningkatkan langkah-langkah semakin banyak memori yang akan digunakan untuk tapi saya sarankan menempatkan atau sesuatu seperti itu. Dan alasannya adalah karena jika Anda bisa kembali cukup jauh, 32 menurut saya agak terlalu kecil. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan hanyalah dan kemudian enter pada saya itu. Akan menutup ini. Sekarang Anda akan melihat bahwa Blender saya cukup start full. Dan alasan saya mendapatkannya adalah karena saya akan pergi ke default dan saya akan memuat pengaturan jadi pabrik. Beginilah cara Blender masuk. Jadi semua yang akan saya gunakan di dalam Blender cukup banyak tersedia di awal. Dan apapun yang akan saya gunakan ada di paket unduhan. Atau itu akan berada di bawah preferensi. Kata lain yang dibangun menjadi Blender. Kamu tidak akan membutuhkan yang lain. Sumber daya lainnya. Kecuali apa yang akan kita gunakan. Sekarang akan ada hal-hal yang akan saya akan menggunakan kepada Anda. Sumber daya di luar. Teman Blender ini diunduh sobat. Tetapi Anda akan dapat memutuskan apakah Anda gunakan itu untuk membuat konsep seni dan hal-hal seperti itu. Kalau begitu akhirnya mari kita simpan semua pekerjaan kita. Anda ingin turun untuk menyelamatkan dan kemudian apa yang hanya Anda lakukan. Jadi saya hanya akan menyebutnya model 3D bergaya. Tentu saja seperti itu, dan saya akan menekan Enter. Masuk lagi dan kemudian itu akan menyimpannya. Sekarang Anda akan melihat bahwa saya memindahkan kubus ini. Jadi jika saya memindahkan kubus ini, jatuhkan Anda kembali. Akan melihat di sini, di sisi kiri. Kami sebenarnya punya bintang kecil. Dan itu hanya berarti bahwa kami keluar benar-benar menyimpan hal lain yang akan sekarang Anda lihat. Saya benar-benar menyalakan penekanan tombol saya. Anda akan melihat dengan tepat kunci apa yang akan saya gunakan. Jadi, yang akan membuat jika Anda melewatkan sesuatu Anda tidak dapat memahami. Jadi sekarang yang akan saya lakukan adalah saya akan turun untuk menyelamatkan. Karena kita sebenarnya tidak perlu simpan seperti lagi kita klik simpan karena sudah disimpan sebagai. Dan itu artinya Anda hanya dapat menyimpan latihan Anda. Saya akan menghemat latihan Anda setelah setiap pelajaran. Meski aku lupa, coba dan biasakan menyimpannya. Karena jika itu akan menjadi sedikit berantakan. Anda telah pergi sejauh ini dan Anda tidak cara untuk mendapatkan pekerjaan kembali yang akan saya bahas nanti di kursus. Tapi untuk saat ini, pastikan kamu menyimpannya. Jadi hal pertama sebelum kita lakukan apapun yang penting untuk dilalui. Pengenalan sebenarnya untuk bergerak di sekitar Blender. Ruang kerja. Jadi jika Anda baru mengenal dan Anda belum pernah menggunakannya sebelumnya, Anda menonton untuk ini. Semua yang sudah tahu cara bergerak di sekitar Blender. Lanjutkan ke pelajaran 2. Kami akan melanjutkan dari sana. Baiklah semuanya, jadi saya harap Anda menikmatinya. Anda akan belajar banyak hal. Dan sampai jumpa di yang berikutnya. Halo semuanya dan selamat datang di bagian dasar-dasar Blender kursus. Saya sarankan mengambil pena dan kertas atau dokumen kata dan bergabung pintasan keyboard ini. Dia akan melalui dasar-dasar Blender.
dan pintasan keyboard yang Anda perlukan. Jadi dengan semua yang dikatakan, mari kita mulai. Jadi di sisi kiri, Anda dapat melihat saya memiliki casting kunci. Ini akan menunjukkan kepada Anda tombol yang saya tekan secara berlangsung cukup banyak semua kursus. Hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan, setiap kunci baru yang kami gunakan akan ada animasi kecil yang akan muncul. Turun di pojok kanan bawah. Ini hanya akan muncul saat pertama kali kita gunakan. Dan saya pikir itu sangat membantu menjaga pelajaran yang sempurna pemula dan mereka yang lebih akrab dengan Blender. Karena mereka hanya muncul sekali. Mereka tidak akan menuangkan layar. Selalu ada screencasting yang bisa diandalkan. Juga di bawah kanan, di samping, Anda akan melihat animasi terperinci. Dari apapun yang membutuhkan lebih banyak konteks. Jika Anda baru mengenal model 3D, khususnya karena banyak jogging dan istilah teknis yang membutuhkan penjelasan yang layak atau lebih banyak konteks mengapa kita melakukan sesuatu. Saya sarankan, jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut Blender dan memeriksanya, penjelasan rinci, hampir semua hal yang berhubungan dengan Blender. Jadi sekarang, ketika kami menyebutkan tampilan Blender, sebenarnya melihat port, kamu bisa melihat semua area abu-abu ini. Di sini sebenarnya adalah sekarang view. Jika kita pergi ke bilah pengeditan UV, kamu akan melihatnya. Semua sisi kiri bawah sekarang menjadi dua. Jika saya mengatakan port tampilan pengeditan UV, artinya hanya kotak abu-abu ini di sini. Jadi sekarang mari kita kembali ke pemodelan. Dan mari kita melangkah lebih jauh ke dalam cara bergerak dalam Blender yang sebenarnya. Jadi hal pertama yang akan saya bahas ponsel mouse tengah sebenarnya. Jika kamu menahannya, Anda dapat memutar di mana saja di dalam pot tampilan Blender. Dan kemudian jika Anda ingin memperbesar dan menggulir kembali. Sekarang Anda juga dapat menekan Shift Ctrl dan tikus tengah menahannya. Dan kemudian dorong ke depan atau dorong ke belakang. Anda dapat menggulir dengan sangat lambat sekarang untuk menggeser. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus menahan Shift dan kemudian Anda dapat menggeser dari kiri ke kanan. Dan untuk memperbesar objek yang sangat berguna, katakanlah Anda benar-benar jauh. Dan Anda benar-benar perlu memperbesar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan nomor yang sebenarnya. Dan itu akan memperbesar Anda ke objek on. Anda ingin memperbesar jadi misalnya, jika saya diperkecil dan saya ingin memperbesar lampunya sangat mudah. Lalu temukan ini dalam koleksi. Klik lampu Anda, tekan titik pada papan nomor UH. Dan itu akan memperbesar tulisan Anda. Hal berikutnya yang perlu kita diskusikan jadi adalah menghapus objek, hanya klik kiri. Dan kemudian apa Anda dapat menekan tombol itu akan dihapus begitu saja. Saya baru saja menghapus dan lampu saya akan menemukan kamera saya menghapusnya juga. Jadi hal berikutnya yang ingin saya bahas kita mengklik kubus ini dan kita tekan Shift D. Apa yang akan Anda perhatikan sekarang jika itu benar-benar akan membuat duplikasi dari kubus saya yang sebenarnya. Jika saya tidak benar-benar mengklik apapun dan saya cukup klik tombol klik kanan, itu akan menjatuhkannya kembali ke tempatnya. Sekarang kamu sebenarnya ada dua kubus di sini saat ini. Sebenarnya ada, jadi kita perlu membawa alat, dan alat pada dasarnya adalah sesuatu yang bisa kita pindahkan, naik turun hal-hal seperti itu. Jadi jika saya menekan Shift Spacebar dan Anda akan melihat kami memiliki satu yang kami benar-benar, dan jika saya menarik ini ke sisi kanan, Anda dapat melihat sekarang kita dapat menarik dan ini. Sekarang kita bisa memindahkan ini. Anda juga dapat dengan bebas memindahkan jika ini kamu juga menekan tombol J. Anda akan melihat jika Anda memilih bisa memindahkannya di mana saja di sekitar port tampilan. Anda dapat menjatuhkannya kembali dengan klik atau Anda dapat meletakkannya di mana dan kemudian Anda klik kiri dan itu akan meletakkannya dimanapun. Sekarang saya juga menginginkan tombol titik. Tombol zoom 2 itu penting adalah jika saya menekan Anda tombol akan melihat bahwa jika saya hanya memegang mouse tengah dan putar Anda akan melihat bahwa saya benar-benar memutar di sekitar kubus yang sebenarnya ini. Sekarang jika saya mengklik kubus lainnya dan saya menekan tombol titik, kamu bisa melihat sekarang saya benar-benar berputar di sekitar asal dari kubus ini. Sekarang hal berikutnya yang ingin kita bahas adalah mode objek. Saat ini kita dalam mode objek. Kita tidak bisa melakukan banyak hal dengan kubus ini. Sekarang jika saya menekan tombol kemudian akan masuk ke mode edit. Dan dalam mode edit kita sebenarnya bisa melakukan lebih banyak hal dengan kubus. Jadi di sisi kiri atas di sini Anda akan melihat bahwa kami memiliki 3 ikon yang berbeda. Salah satunya yang ini di sini versus yang berikutnya adalah tepi dan yang berikutnya adalah wajah. Sekarang jika kita melawan dan kita sampai pada ini, misalnya saya lalu. Jika saya menekan spasi Anda untuk membawa saya kemudian lagi bisa memindahkan ini. Sekarang jika saya masuk ke saya bisa meraih seluruh tepi dan memindahkan ini seperti itu. Jika saya tidak pernah masuk ke face sekarang saya bisa meraih seluruh wajah
dan memindahkannya seperti itu. Sekarang hal lainnya adalah, jika kita datang ke pilihan vertis saya dapat memilih vertis. Anda juga dapat memilih vertis lain, atau objek lain, atau sesuatu yang lain seperti itu. Dengan menahan tombol shift dan benar-benar mengklik vertis lainnya, atau objek lainnya. Atau jika kita bertatap muka seperti misalnya, kita bisa meraih kapal wajah ini, seperti tempat kedua. Dan ini adalah, bagaimana kita dapat memilih banyak objek. Sekarang hal berikutnya yang perlu kita bahas adalah poros. Jadi kita bisa melihat kita memiliki sumbu merah dan sumbu hijau. Sekarang hanya untuk menunjukkan kepada Anda apa yang kita sebenarnya berhubungan dengan atas dan kanan di sini. Di mana Anda memiliki dua bola dan saling mengunci panah bawah kecil Anda akan melihat bahwa kita dapat mengaktifkan sekarang Z. Kita hanya akan menyalakan untuk menunjukkan apa yang saya maksud. Sekarang Anda akan melihat sumbu lain muncul sekarang di sini. Sumbu hijau adalah representasi dari Y. Jadi jika saya ingin menskalakan ini di Y, yang harus saya tekan adalah S dan Y. Dan sekarang Anda dapat melihat saya dapat menskalakannya di sepanjang sekarang sumbu. Semua orang menskalakannya jadi dikali. Itu sumbu merah. Saya menekan S dan kali dan saya dapat menskalakannya di sepanjang sumbu. Dan lagi hal yang sama jadi S dan Z. Sumbu bawah terbuka adalah Z dan S dan Z. Dan kemudian Anda dapat menskalakannya ke atas ini juga dan ke bawah juga jika kita benar-benar ingin memutarnya. Karena kami memutarnya pada sumbu yang sebenarnya. Jadi yang akan saya akan mengambil seluruh ini dengan menekan tombol dan kemudian saya akan memutar. Jadi saya ingin memutar pada sumbu itu R. Dan kemudian Anda dapat melihatnya hanya akan berputar pada sumbu dimanapun saya meletakkan akan selalu berputar pada porosku. Untuk mengkliknya kembali sekali lagi klik kanan. Dan jika Anda ingin mengubahnya, yang perlu Anda tekan adalah R dan Y lagi. Dan kemudian mari kita beri gelar. Jadi yang akan kita lakukan adalah menekan angka sebenarnya jadi tombol 9, 0 masuk. Dan sekarang Anda akan melihatnya diputar 90 derajat. Jadi hanya untuk meringkas bahwa S adalah skala dan R diputar. Biasanya ketika kita menskalakan sesuatu itu diikuti oleh sesuatu yang sebenarnya dan kemudian diikuti oleh angka. Khususnya ketika kita memutar sesuatu. Biasanya ketika kita skala sesuatu kita tarik baru saja mencapai skala UI. Ketika kita memutar sesuatu itu biasanya semua diikuti oleh sumbu. Diikuti dengan angka dipat angka. Jadi sekarang hal terakhir yang ingin saya diskusikan adalah pergi ke mode objek kita sekarang. Perlu cara untuk benar-benar melihat ini sedikit lebih mudah daripada saat ini. Pertama-tama mari kita matikan akses Z. Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah papan angka untuk benar-benar melihat. Jika saya menekan 1 pada part itu nomor, akan benar-benar tampilan depan viewport kami ini. Jika saya menekan 3 di yang akan masuk ke tampilan samping. Dan jika saya menekan 7 di yang akan masuk ke tampilan atas viewport kami. Sekarang kebalikannya, untuk yang mendapatkan kebalikannya adalah Anda harus pada kesempatan ini, kita akan menekan kontrol dan akan membawa kita ke dasar objek ini. Di tiang tampilan, kontrol 1 adalah bagian belakang objek dan kontrol 3 adalah sisi berlawanan dari objek. Jadi sekarang sebelum kita menyelesaikan bagian saya perlu menunjukkan sesuatu yang juga sangat penting. Jadi jika kita naik ke sisi kiri atas, kamu akan melihat bahwa kamu memiliki jika kita turun ke preferensi. Yang mengatakan satu hal yang harus selalu bahwa ketika Anda pertama kali mengunduh Blender, Anda harus selalu memasang bilah status. Yang tombol ini di sini. Dan jika saya mengklik semua ini kamu akan melihat. Sekarang, jika saya mengklik semuanya, dan saya di sisi kanan bawah sini. Anda memiliki semua detail yang Anda butuhkan. Misalnya, kita punya berapa banyak wajah dan berapa banyak segitiga sebenarnya dan di tempat kejadian, di TKP, dan memori dan RAM yang benar-benar diambil. Ini sangat penting jika Anda ingin mendapatkan ide seberapa besar kekuatan yang sebenarnya digunakan komputer Anda dan segitiga yang ada di tempat kejadian. Anda belajar lebih banyak tentang saat kami maju melalui dan kursus. Itu cukup menutupi dasar Blender. Dan saya harap Anda semua menemukan dan bahwa keduanya tapi yang lebih penting mudah dipahami. Jadi sekarang seperti yang mereka katakan dengan pertunjukan. Selamat datang kembali semuanya di kursus Blender 3D bergaya dan ini di mana kami tidak kami meninggalkannya dengan semua model simpul geometri dan hal-hal seperti itu. Dan sekarang kami pindah kembali ke Blender kami untuk fill semua file yang telah Anda pilih. Dengan pengaturan ini di sana sekarang yang pertama-tama ingin kita lakukan adalah kita ingin tambah kecil. Kami ingin membuat manajer aset. Jadi sekali lagi saya hanya akan mengklik animasi klik ganda itu. Saya akan menunjuk manajer aset. Seperti itu dan kemudian saya akan menyeretnya lagi. Seperti yang kita lakukan sebelumnya,
Dan di syarat ini, apa yang akan saya lakukan ke aset browser turun ke ini. Dan inilah yang kami dapatkan sejauh yang ini persis sama dengan apa yang kami miliki. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita benar-benar penggunaan. Dan kita tidak akan benar-benar mendapatkan karena kita perlu mengubahnya dalam preferensi yang sebenarnya. Jadi jika kita pergi untuk mengedit sekarang turun ke preferensi. Dan yang akan kita lakukan akan turun ke tempat yang mengatakan file pas. Saya pikir itu file pas ya. Itu dia perpustakaan aset. Mari kita klik plus sekarang, dan kemudian apa yang akan kita lakukan adalah file di mana Blender itu berada. Jadi jika kita melihat peta tekstur itu, tidak ada di sana. Jika kita pergi ke setup itu harus yang ini di sini. Jadi pada dasarnya apa yang ingin Anda lakukan, dan file tempat Anda melihat sehingga Anda dapat melihat pengguna Blender Desktop 3D. Kita bisa melihat ini filenya. Ayo klik tambahkan aset library like so. Dan mari kita tutup itu. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita bisa datang dan pergi ke pengaturan semua adalah kita ada di browser aset untuk kita siap gunakan. Dan masalahnya adalah tentang ini jika Anda yang saya katakan pada warna dan bahan UN dan kemudian kita jatuh katakanlah kaca ke sini. Ketika dimuat sekarang Anda akan melihat bahwa kami benar-benar memiliki gelas kami kita bisa meletakkan lantai kita di sana. Biarkan memuat sampel kompilasi saat ini. Dan begitulah, Anda dapat melihat Anda juga kemudian dapat mengeluarkan rantai dan yang Anda. Juga bisa saya benar-benar dapat menggunakan ini untuk benar-benar membuat lebih banyak karena rantai. Ini adalah catatan geometri. Sekarang yang akan saya lakukan adalah menghapusnya dari sana. Saya juga akan masuk dan melepas shader saat ini. Karena saya tidak ingin kubus saya jadi saya hanya akan mengklik tombol minus kecil dan di sinilah kita maka ini adalah bagaimana kita juga akan mulainya bahwa kita punya simpul geometri. Kami memiliki bahan yang kami masukkan ke dalam tanaman dan kami juga mendapatkan referensi kami juga untuk membangun kotak abu-abu kami sekarang lagi. Jika Anda ingin mengubah sesuatu, jadi mari kita buka yang lain. Yang mana ini di sini? Yang mana ini di sini? Jika kita ingin mengubah sesuatu, jika kita ingin mengubah seperti apa salah satu tanaman kita harus benar-benar mengubahnya. Jadi mari kita masuk saja dan saya akan menunjukkannya. Jika saya pergi ke shading di UH ini, batu ini di sini, atau batu bata ini. Dan yang akan saya lakukan adalah masuk. Dan saya hanya akan membuat sedikit lebih besar jadi saya akan menempatkan 1,51. 1,5 suka jadi dan kemudian apa yang akan saya lakukan adalah tunjukkan seperti apa sebenarnya jadi tampilannya menyimpan ini. Jadi saya akan mengklik simpan file saat biarkan tersimpan. Yang seharusnya menyelamatkan semua segalanya. Aku akan meletakkan akhir ini, aku akan kembali. Saya akan kembali ke manajer aset saya di sini. Saya akan mengklik file dan berkata seperti itu. Sekarang mari kita pergi ke materi dan mari kita lihat seperti apa bahannya. Mari kita letakkan itu biarkan di sana. Itu menyusun shader dan mari sekarang kita lihat. Jika kita pergi ke panel jika ini 1,5 dan Anda dapat melihat sekarang sudah semua kelas atas menjadi 1,5 dari 1 sehingga Anda dapat melihatnya benar-benar itulah yang saya inginkan. Sekarang mari kita klik pada pemodelan atau kubus. Mari kita benar-benar melepas shader itu dan sekali lagi apa yang saya sarankan lakukan sekarang menghapus kamera Anda, menghapus lampu pin Anda. Jadi Anda baru saja mendapatkan kubus di sana mungkin dan kemudian apa yang juga saya akan benar-benar menyimpan kubus Anda di sana. Saya benar-benar akan datang menghapus kubus dan kemudian saya akan kembali dan keluarkan referensi Anda. Jadi keluarkan referensi Anda dan letakkan dia di sana dan Anda dapat melihatnya. Sekarang jika saya ada orang kita yang sebenarnya dan dia benar-benar berdiri di pesawat darat yang sebenarnya yang merupakan garis kecil ini dengan cara sehingga Anda dapat melihat berdiri. Sekarang dari sini saya kembali ke model mereka dan saya tahu ini tampaknya banyak main-main. Saya akan mengetuk 2 kali hanya untuk membatalkan kemudian Anda harus berakhir dan dari sana saya seperti akan pergi ke file. Aku akan pergi ke default dan aku akan katakan simpan file start top. Dan alasan saya akan melakukan ini adalah karena sekarang jika setiap kali saya membuka Blender akan berakhir dengan membukanya dengan referensi saya di dalam dengan manajer aset yang sudah diatur dan semuanya siap digunakan. Anda tahu untuk membuat model pada dasarnya kita pergi ke file. Kita akan pergi ke simpan mulai file klik OK. Suka begitu, dan sekarang setiap kali Anda membuka campuran baru, akan memiliki persis apa yang telah kita kembangkan di sini. Dan mari kita simpan ini. Baiklah, kalau begitu sekarang yang ingin kita lakukan adalah benar-benar mulai membuat kotak abu-abu. Kami sebenarnya tidak ingin khawatir tentang manajer aset atau semacamnya. Sekarang yang ingin kami lakukan
adalah membuat kotak siap untuk membuat gendung kami. Jadi itu hal pertama yang harus kamu lakukan. Akan memberi Anda benar-benar tentang bagaimana hal-hal sebenarnya akan pertama-tama yang akan saya lakukan benar-benar memindahkan ke sisi kiri. Jadi saya akan menekan shift untuk membawa alat bergerak saya seperti dan kemudian jatuhkan dia di sana. Selanjutnya dari yang akan saya lakukan adalah saya dengan kursor saya di tengah. Jika kursor Anda tidak ada di kursor pergeseran press ke dunia asal, yang kemudian akan meletakkannya tepat jika Anda ingin memindahkan kursor itu Anda akan bergeser klik kanan seperti itu dan kemudian menggeser kursor ke asal dunia. Sekarang mari kita bawa kubus jadi siap. Ayo masuk, aku akan membawa kubus jala seperti itu. Sekarang apa yang ingin saya lakukan? Saya pertama-tama dan saya ingin mengangkat kubus ini sedikit. Sekarang kita bisa melihat saat ini adalah seberapa tinggi kubus itu. Sekarang saat kubus ini akan menjadi 2 meter kali 2 meter, karena itu jelas kubus. Tapi masalahnya, kami tidak ingin menjadi 2 meter. Ingin menjadi sedikit lebih tinggi dari itu. Dan alasannya adalah setiap kali Anda mulai memperhitungkan kami benar-benar memiliki pintu jika di sini. Saya tekan Anda dapat melihat apakah saya meraih pria saya. Pintunya akan sampai di sini dan lengkungan di atas pintu sebenarnya adalah harus di sini. Jadi kata lain, ketinggian kubus pertama ini harus sedikit lebih tinggi. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan masuk dalam pemilihan wajah. Jadi kami memiliki pilihan wajah yang ada di sini. Kami juga memiliki exit select. Jadi kita bisa mengambil tepi seperti itu, dan jika Anda juga dapat melihat vertex select, yang berarti Anda dapat mengambil masing-masing dari ini. Jadi mari masuk pertama-tama dan ambil face select. Dan apa yang akan saya lakukan adalah saya akan menekan tombol atas untuk masuk ke mode objek, yang merupakan mode yang edit mana ini, dan saya akan masuk ke mode edit. Ambil pers ini 1. Dan apa yang harus selalu saya lakukan ketika saya pertama kali Anda berada di setiap tab ini adalah pergeseran spasibar U untuk membawa alat bergerak. Anda harus melakukannya dalam mode objek dan mode edit. Kemudian Anda harus melakukannya. Anda dapat melihat sekarang dari tata letak saya tidak punya jika saya meraih wajah ini. Jadi Anda harus melakukannya di setiap tab yang Anda masuk. Saya akan menaikkan ini sedikit. Seperti itu untuk sesuatu seperti yang itu. Berarti sekarang saya benar-benar dapat memasang pria bisa berjalan, dan saya juga akan dapat menambahkan lagi. Anda tahu sepotong kayu lain di sini juga. Dan kemudian saya benar-benar dapat memulai dari sana. Apa yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakannya membangun bagian bawah model saya. Sekarang saya memiliki yang akan saya lakukan adalah saya akan mengambil saya, kemudian akan menekan Shift D. Jadi jika saya mengklik di Enter, agar saya tidak memindahkannya kemanapun. Dan sekarang Anda akan melihat saya dapat kemudian meletakkannya di mana saya benar-benar ingin bagian selanjutnya. Jadi saya berpikir jika pintunya ada di sekitar sini, mari kita pindahkan sedikit. Jadi kami punya banyak ruang untuk pintu yang sebenarnya. Sekarang mari kita berputar ke belakang. Jadi saya akan mengatakan, bagian belakang atau bagian depan lebar seharusnya di gedung saya. Saya pikir ini harus sedikit lebih lebar. Jadi aku akan melakukannya. Saya akan menekan tubis ini. Saya akan mengambil ruang ini. Saya akan menekan 1. Dan kemudian saya akan mengeluarkan ini sedikit seperti itu. Sekarang saya akan lakukan adalah berapa lama saya benar-benar menginginkan membangun menjadi. Jadi saya akan datang mengambil pria ke sini. Dan saya berpikir bahwa saya menginginkannya mungkin setidaknya 3 dari ini. Jadi jika saya ambil ini, saya akan tekan Shift dan kemudian akan tekan Shift J lagi. Bawa keluar seperti itu. Dan saya pikir itu agak terlalu pendek. Mungkin aku ingin sedikit lebih besar. Sekarang penting bahwa ketika kita melakukan seperti itu dalam hal benar. Beginilah jadinya, dan itu sudah final tidak. Kita akan benar-benar mengerjakan ini. Untuk menarik ini keluar dan hal-hal seperti yang ingin kami lakukan hanyalah mendapatkan. Jadi saya mungkin akan mengeluarkan yang lain dan letakkan di sekitar sana sesuatu seperti itu. Dan saya pikir itu ukuran yang bagus untuk ukuran. Jadi mari kita sekarang pergi ke belakang. Sekarang dengan belakang. Saya ingin benar-benar membawa ini. Jadi kita bisa melihat ini adalah lebar bangunan. Saya berpikir itu bagian belakang akan selebar ini. Jadi yang akan saya lakukan adalah mengeluarkan ini. Jadi aku akan menekan saya akan mengeluarkan ini sedikit seperti itu. Dan kemudian saya ingin saya dengan ini bagian di sini. Jadi saya akan menarik ini seperti itu. Saya akan membawanya kemanapun saya menginginkannya. Jadi saya berpikir seperti yang Anda lihat pada mereka.
gambar bangunan kami yang sebenarnya yang kami bangun. Apa yang kami cari di sini adalah untuk mendapatkan banyak dan banyak variasi. Kami tidak ingin itu hanya sebuah bangunan atau semacamnya yang sedikit membosankan. Baiklah, jadi hal berikutnya yang jelas ingin saya lakukan adalah jadi harus musim semi di drop di sini. Ketuk 2x8 dan ada bagian pertama dari gedung kami. Sekarang apakah itu akan terlihat kita belum tahu sampai kita mulai membangun bagian lain. Baiklah semuanya, jadi saya harap Anda ini adalah bagian kemudian pertama. Mengumpulkan kotak Anda harus melakukan ini. Anda sedang membuat model. Buatlah sesederhana dan semudah mungkin. Anda tidak ingin sesuatu yang kompleks. Anda tidak ingin memikirkan bahkan pintu atau jendela. Apa saja yang Anda inginkan hanyalah model dasar. Satu hal yang akan saya katakan ingin berpikir tentang dinding dan Anda ingin memikirkan dan kompleksitas bangunan secara keseluruhan. Dan kemudian Anda ingin berpikir tentang Anda melakukannya. Hampir semua hal dari sana akan jatuh pada tempat semuanya. Jadi harap Anda menikmatinya. Dan sampai jumpa di yang berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Selamat datang kembali semuanya buat model 3D bergaya kursus. Dan disinilah kita tinggalkan. Jadi semoga Anda menonton video itu. Di sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita bisa naik ini di sini klik plus dan taruh saja di sesuatu seperti animasi. Tidak masalah mana yang akan Anda karena pilih. Yang akan kita lakukan adalah akan mengubah nama dan ini. Kami akan menyebutnya manajer aset jadi aset manajer. Sekarang Anda akan melihat bahwa di manajer aset Blender saya adalah 3,63. Ini hanya untuk benar-benar menempatkan aset kami di. Bukan itu yang akan kita gunakan. Jadi, tidak masalah versi Blender yang akan Anda gunakan. Untuk pengelola aset Anda selama di atas Blender 3. Saya pikir saat itulah mereka membawa manajer aset. Apa yang akan saya lakukan adalah saya akan memindahkan di sini ke sisi kiri. Penting bagi Anda untuk mendapatkan kemudian Anda memindahkannya ke sisi kanan seperti dan kemudian Anda akan memiliki seluruh di bagian atas ini. Hal berikutnya yang ingin saya lakukan ini adalah saya ingin mengubah garis waktu kami di sini. Yang ingin kami lakukan adalah panah bawah di sini pergi ke sisi kanan. Dan Anda akan melihat yang mengatakan manajer aset. Sekarang Anda disambut saat ini dengan aset ini adalah aset inbuilt dalam Blender. Kami tidak terlalu tertarik dengan yang perlu kita lakukan adalah hal pertama kita sendiri. Yang akan saya lakukan akan membuat yang baru. Jadi jika saya datang, mari kita tutup saja itu. Klik tombol plus seperti jadi. Dan saya pikir itu menempatkan satu lagi di sana. Saya akan mengklik panah bawah ini. Saya akan memakai file saat ini, maka saya akan mengklik plus, dan sekarang kami benar-benar punya satu di sini. Sebut saja materi ini dulu. Jadi bahan seperti begitu. Dan Anda akan melihatnya sebagai bintang kecil di sana. Karena kita belum menabung. Jadi jika kita menabung sekarang semoga harus hilang. Yang dilakukannya mari kita kembalikan ini pada agar kita bisa melihat sekarang apa yang kita lakukan. Kita memiliki semua dan kita perlu memasukkannya ke dalam bahan. Sehingga ketika kita datang ke file campuran lain, kita mudah untuk benar-benar menemukan apa yang jadi sebenarnya kita cari. Kami tidak ingin nada geometri. Kami tidak ingin tanaman. Kami tidak ingin rumput menjadi bahan. Kami hanya ingin bahan. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan pergi ke sisi kanan. Di mana panel material berada tulang ini di sini. Dan kemudian kita bisa melihat tembok kita sebenarnya bisa menandai ini sebagai sekarang aset. Anda tidak akan melihat apapun tetapi jika Anda pergi ke tempat yang tidak ditugaskan. Jadi yang akan kita lakukan segera pergi ke masing-masing ini. Klik kanan aset penanda. Dan Anda akan melihat sekarang mulai bermunculan di sini. Sekarang kami tidak ingin klik kanan di sini dan mark seperti yang saya katakan. Apa yang akan dilakukan adalah itu akan benar-benar menempatkan itu yang kita inginkan. Kita tak akan bisa menjatuhkan bahan-bahan ini ke apapun yang kita inginkan. Kata lain sekarang, jika saya menyeret dan menjatuhkan ini ke sini, Anda akan melihatnya benar-benar mengubah materi. Itulah yang kita inginkan. Jadi ketika kita benar-benar membuat papan untuk kami hanya ingin bisa menyeret dan menjatuhkan materi ini ke aset yang sebenarnya baik-baik saja. Satu hal yang perlu kamu pahami adalah jika Anda ingin mengubah dan saya mengatakan semua materi lebih baik mengubahnya di file utama. Jadi ini adalah file dari mana mereka sebenarnya berasal. Mengubahnya dari sini. Katakanlah ingin mengubah arah kayu. Ingin mengubahnya di dalam file ini. Jadi itu memperbarui file kami di dalam proyek Blender kami. Jadi sekarang saya akan turun ke masing-masing ini. Dan saya hanya akan mark sebagai aset untuk masing-masing ini. Dan Anda juga akan melihat bahwa mereka masuk. Sangat cantik dan diberi nama cukup banyak. Meskipun saya pikir yang ini disebut beberapa papan saya hanya ingin tahu yang mana
yang bernama bahan kayu ringan, jadi mendapat kayu utama Bahan kayu utama. Bertanya-tanya, apakah saya benar-benar dapat mengubah nama itu? Jadi mari kita lihat. Ya, untuk beberapa alasan kayu utama ini datang pada 00. Sebenarnya tidak tahu mengapa itu tapi datang sudah pada saat itu. Mari kita bekerja dengan cara jadi kita saya dulu. Akan datang klik ke kanan ini seperti yang saya katakan. Dan tolong lakukan hal yang sama seperti yang sehingga saya lakukan. Anda memiliki semuanya. Dan dengan melakukan ini, Anda akan benar-benar mengerti bagaimana manajer share akan bekerja. Jadi klik kanan mark seperti yang saya katakan. Klik kanan mark seperti yang saya katakan baik-baik saja. Jadi sekarang kita punya semua aset ini di sana. Saya ingin mengambil semuanya jadi ambil satu save. Klik yang lain dan ingin memasukkannya ke dalam materi. Jadi sekarang kita tidak punya apa-apa di samping kita memiliki semuanya dalam bahan. Jadi sekarang Anda dapat melihatnya jika Anda membuat lebih banyak bahan. Syarat mereka ke dalam file campuran Anda sebenarnya dapat membuat lebih banyak di sini baik-baik saja. Jadi, yang berikutnya apakah saya ingin membuat jadi saya akan mengklik saya akan memanggil referensi ini. Sekarang dengan referensi Anda benar-benar dapat memasukkan hal-hal seperti LG yang digunakan untuk menunjukkan skalanya. Anda dapat memasukkan hal-hal seperti dunia pencahayaan misalnya, sehingga Anda mungkin memiliki peta HDRI. Anda mungkin memiliki tekstur langit sangat kamu sukai. Dan Anda ingin menggunakan berulang-ulang. Ini adalah bagaimana sekarang Anda bisa dengan pria kita di sini yang ingin kita lakukan ke sisi kanan. Mari kita tarik ini sedikit. Mari kita tekan tombol titik untuk melihat inilah di mana dia bisa saya lakukan sekarang adalah saya bisa klik kanan. Sekarang dia tidak akan benar-benar muncul di sini karena dia tidak mengacul, tetapi dia akan muncul di sini. Jadi ini dia. Ayo bawa dia dan masukkan dia ke referensi kita. Dan mari kita pergi ke file dan menyimpan. Sekarang masalahnya juga saat ini. Saya pikir jika saya melihatnya seperti ini, jadi mari kita hapus dia, agar saya bisa dapat menghapus aset seperti itu. Dan kemudian yang bisa saya lakukan adalah saya datang lagi. Mari kita lihat, apakah dia datang lebih baik. Apa yang akan saya lakukan dan apa yang saya lakukan adalah semua saya akan geometri asal klik kanan. Dan kemudian, ketika Anda pergi ke kanan klik aset Marcus dan sekarang Anda dapat melihat bahwa dia berdiri dan kita bisa melihat jauh lebih mudah daripada sekarang. Mari kita klik kiri dan masukkan dia ke referensi kami. Mari kita datang untuk mengajukan dan menyimpannya. Baiklah, sekarang hal terbaik tentang manajer aset tidak hanya Anda dapat menggunakan Anda tahu objek, tetapi Anda juga dapat menggunakan geometri yang membuatnya sangat berguna. Sekarang ayo masuk dan sembunyikan. Jadi saya akan menekan H untuk menyembunyikan lantai kami. Apa yang akan saya lakukan kepada Anda bagaimana melakukan semuanya bersama-sama semua rumputku. Aku akan mengambil salah satunya supaya disorot dengan warna kuning. Dan saya akan menekan Ctrl A. Semua mengubah klik kanan ke geometri asal. Dan alasan saya akan melakukan itu adalah karena apa yang dilakukan adalah semua transformasi ini telah diatur ulang. Dengan kata lain, jika kita mengatakan Anda tahu kami membuat kubus, dan dari kubus itu, kami membuat sehelai rumput. Blender masih akan berpikir bahwa itu berurusan dengan mengatur ulang semua transformasi. Blender mengerti itu. Kubus itu telah berubah menjadi sepotong rumput yang merupakan penjelasan yang sangat sederhana. Tapi pada dasarnya itulah yang jika saya menekan satu pada papan nomor sekarang untuk mendapatkan semua yang sama. Dan kemudian, saya datang ke sisi kanan yang lebih terpilih. Saya bisa menekan klik kanan mark seperti yang saya katakan. Dan di sana mereka semua adalah bagian dari rumput mereka kami. Semua benar-benar menonjol. Sangat bagus persis di mana kita menginginkannya. Sekarang yang ingin saya lakukan, aku akan saya ingin datang ke sini sebagai tanaman. Sebenarnya saya akan menyebutnya di dalam. Saya pikir saya akan menjadi nama dan yang lebih baik saya itu. Akan pergi ke tempat semua ini. Saya akan menyeret mereka menyeberang dan menjatuhkannya ke di daunan. Seperti jadi mari kita pergi ke file save out. Sekarang yang akan kita lakukan adalah jadi saya ingin mengambil semua ini seperti itu. Mengontrol semua transformasi. Dan Anda akan melihat bahwa itu jadi kita tidak mereka semua transformasi itu terjadi dengan catatan geometri. Jadi sadarilah bahwa apa yang saya masih akan menekan satu di papan nomor dan aku akan pergi ke sisi kanan ingin menekan titik kecil lahir kembali dan di sanalah mereka semua. Sekarang mari kita klik kanan dan tandai sebagai aset. Itu akan memakan waktu sedikit untuk melakukan itu karena ada banyak aset kita pergi ke unsing. Kita akan berakhir dengan semua aset ini.
Sekarang masalahnya dengan simpul geometri. Anda perlu menyimpan bagian-bagian yang membentuk aset. Jadi bisa lihat di sini misalnya. Yang ini adalah simpul geometri. Dan itu bergantung pada semua bagian ini untuk membuat simpul geometri. Jadi kita perlu menyimpan semua bagian ini dalam file yang sama dengan 4. Anda akan melihat bahwa batang 4 sebenarnya adalah simpul geometri. Tapi daun yang sebenarnya terbuat dari objek ini di sini. Jadi kita harus menyimpan ini di file yang sama. Sekarang kita punya ini. Ayo masuk dan ambil semua ini. Dan kemudian apa yang akan kita lakukan sebenarnya? Jadi kami akan menyebut tanaman ini. Node geometri seperti itu. Dan kemudian aku akan kembali ke yang belum ditugaskan. Aku akan mengambil semua ini dan menjatuhkannya node geometri seperti itu. Sekarang, akhirnya kita punya catatan geometri utama. Sekarang terserah Anda, apakah Anda membagi ini? Saya hanya akan menyebutnya node geometri. Jadi saya akan mengklik 2 kali ini. Simpul. Seperti itu dan kemudian apa yang akan saya lakukan adalah saya akan menekan titik 4 angka untuk melewati sisi kanan. Saya akan menemukan bagian-bagian ini di mana mereka. Dan kemudian apa yang akan saya lakukan? Saya akan menandai sebagai set itu kanan. Baiklah, mari kita sekarang pergi ke ditugaskan di sini adalah rantai, papan dan atap dan kau perhatikan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki dan alasannya tentang mereka geometri tahu Mereka tidak benar-benar datang dengan semua tekstur dan bahan di. Sekarang, ketika saya menarik Anda ini akan melihat, ketika saya mengeluarkan misalnya ini itu akan datang dengan bahan-bahan di. Jadi jangan khawatir. Jika itu abu-abu, mari kita hapus dari apa yang akan saya lakukan. Saya akan menempatkan ini di bawah catatan. Jadi seret drop ada 3 di sana. Dan kemudian apa yang akan saya lakukan sekarang jadi file dan simpan baik-baik saja. Selesai. Jadi apa yang akan kita lakukan? Saya akan pelajaran Blender baru untuk file di mana kita benar-benar akan memulai kotak abu-abu. Saya akan menunjukkan bagaimana kita benar-benar jadi dengan kata bagaimana kita membuatnya dapat digunakan dalam file campuran baru. Baiklah semuanya. Jadi harap Anda menikmatinya dan sampai jumpa di berikutnya. Sampai jumpa. Selamat datang kembali semuanya buat model 3D bergaya kursus. Dan kami ingin menyebutnya sebenarnya untuk membuat kursus. Karena kami ingin menunjukkan kepada Anda sehingga Anda dapat pergi setelah Anda melakukan model kursus Anda sendiri. Sederhana dan mudah, dan mereka akan menjadi lebih baik pada waktunya. Tapi dimulai dengan ini, bahagia, dan dimulai dengan hal-hal yang sebenarnya telah saya tunjukkan memastikan kepada Anda bahwa Anda menjadi sesuatu dari pemula hingga profesional dalam cara yang sangat cepat. Baiklah. Jadi mari kita lihat apa yang jadi. Ayo pergi ke rumput di sini. Sekarang rumput kita. Jika saya mengklik salah satunya, Anda dapat melihat ini sangat sederhana. Jika saya pergi ke rumput Anda dapat melihat bahwa ini dibuat sangat sederhana, dan saat kami membawanya masuk, saya sebenarnya akan menunjukkan cara membuat tool 1 atau 2 ini hanya agar Anda memiliki ide tentang cara membuatnya. Pada dasarnya geometri buat datar yang sangat sederhana yang telah ditekuk bulat dan kemudian tekstur ditempatkan di atasnya. Jadi saya punya banyak rumput di sana untuk dan Anda bisa tahu cukup dapatkan rumput gratis dari banyak tempat di internet. Jadi saya sarankan belajar dulu cara membuat rumput sendiri dan kemudian dapatkan beberapa yang gratis dan jenis database dari semua jenis rumput yang berbeda yang bisa kamu bawa untuk dibuat saat Anda membuat model Anda sendiri. Selanjutnya yang kami dapatkan adalah tekstur yang sebenarnya. Ketika kita membawa tekstur ini kita segera akan melihat apa yang berbeda dari mereka. Saya juga akan menunjukkan caranya terlebih dahulu. Membawa tekstur dalam 2 cara. Cara pertama adalah dengan manajer aset. Tapi aku juga akan menunjukkannya kalau Anda belum mendapatkan manajer cara aset. Membuat tekstur sendiri juga. Sekarang hal baiknya adalah kita akan memasukkan ini ke manajer aset. Dan kemudian dalam proyek kami sendiri akan membuat bangunan di. Anda hanya akan dapat menyeret dan menjatuhkan ini. Sekarang, jika kita masuk ke tekstur Anda pertama, akan melihat hal baiknya adalah itu semua. Jika saya tekan titik, hanya tombol titik hanya untuk pergi jika ke ini. Jika saya benar-benar menempatkan ini ke opsi Anda akan melihat ini, Anda juga akan melihatnya. Tidak hanya kami membawa semua tekstur ini, tapi kami benar-benar masuk dan main-main dengan masing-masing. Sekarang, ketika saya membawa tekstur saat kita masuk, melangkah lebih jauh, saya juga akan berbicara tentang apa bagian sebenarnya ini benar-benar melakukan di atas tekstur dasar yang kami bawa. Anda dapat melihatnya cukup banyak pada semua ini. Mungkin bukan yang mari ini. Kita pergi ke yang ini yang kita punya
perubahan dalam cara shader disatukan. Karena itu penting bahwa Anda tidak hanya belajar cara membawa shader masuk, cara membuat shader ungu, tetapi juga cara mengubah shader. Jadi kita bisa melihat bahwa kayu ini misalnya, mereka sebenarnya adalah peta tekstur yang sama. Kami benar-benar bagaimana warna yang sebenarnya bekerja. Kita juga bisa melihat sesuatu dengan misi. Kami sebenarnya sangat ingin mengendalikan. Kamu tahu bagaimana cahaya dipancarkan, atau bagaimana gelap bercak gelap, karena jujur, ketika Anda membawa tekstur ke Blender, itu hampir selalu menginginkan sedikit perubahan. Misalnya yang ini jendelanya, tapi tanpa emisi. Jadi kita perlu memastikan bahwa Anda dapat lihat benar bahwa ini untuk adalah yang sebenarnya ini. Saat jadi kita melangkah saya katakan ke dalam kursus, kami tidak hanya akan membawa shader masuk, tapi kami dengan cepat melewati bagaimana kita menyatukan yang membawa kita catatan geometri yang sebenarnya itu akan menjadi hal yang persis sama. Sekarang saat ini Anda dapat melihat di atas ada pilihan untuk node geometri. Jadi jika kita mengklik node geometri dan mari kita masuk ke sesuatu seperti rantai. Sekarang simpul geometri ini saya sudah cukup banyak membuat dari awal. Saya telah meminjam banyak ide dari orang-orang yang jauh lebih baik daripada saya dalam membuat catatan geometri. Dan saya sudah melihat tutorial mereka atau melihat bangunan catatan geometri dan menciptakan barang-barang saya sendiri dari mereka. Geometri mencatat dan orang-orang memberikannya secara saya gratis. Akan mengambilnya dan menambahkannya sendiri. Anda tahu kita sendiri ke simpul geometri juga. Jadi penting yang akan kita lalui. Beberapa node geometri yang lebih mendasar. Kamu bisa melihat seperti ini. Catatan geometri dasar yang cukup banyak. Anda akan belajar cara menggunakannya. Dan terlebih lagi apa yang lebih baik dari semua itu adalah fakta bahwa Anda akan memiliki Anda akan dapat menggunakan waktu karena catatan geometri ini sebenarnya benar-benar sangat berguna untuk dimiliki. Saya hampir sebagian besar model. Apakah itu menara Wizards? Apakah itu Anda tahu gedung perpustakaan bergaya? Anda akan dapat setiap menggunakan geometri mencatat berkali-kali mulai sekarang, karena Anda memiliki paket. Saya akan menunjukkan bagaimana Anda memasukkannya. Jadi saat Anda membuat, Anda tahu proyek Anda bisa membawa catatan geometri ini itu dan mudah bagi Anda dan diatur. Tapi menurutku itu juga penting bahwa Anda mengerti cara menggunakan ini. Hanya agar Anda dapat mengubahnya dalam penerbangan, Anda perlu agar sesuai dengan kemudian memberi Anda dasar-dasar apa yang Anda coba lakukan. Kita bisa melihat pertama-tama bahwa kita memiliki atap yang sangat catatan geometri yang sangat kompleks. Jadi kita akan membahas bagian yang sangat singkat dari itu. Dan kemudian kami memiliki sesuatu seperti yang papan kayu juga akan melalui di sisi kanan. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Karena setiap kali saya membuat simpul saya geometri, selalu memastikan bahwa saya memiliki banyak input itu kemudian memungkinkan Anda benar-benar masuk ke simpul geometri yang agak mengganggu. Jadi kapanpun Anda membuat Anda punya banyak opsi di sisi kanan. Jadi kamu tidak perlu masuk dan kami juga kemudian terlalu banyak bunga. Catatan geometri lainnya adalah dan kami punya bunga yang merupakan bunga individu. Dan kemudian di atas itu kami juga punya sikat bunga ini, di mana Anda bisa meletakkannya di keranjang gantung. Tahu balok kayu tempat Anda dapat menaruh banyak bunga. Baik saja cukup banyak dalam hal ini. Anda telah mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Jadi izinkan saya biarkan aku memastikan itu jadi aktif. Yang sekarang saya akan memutar video pendek tentang manajer aset. Dan kemudian dari saya akan benar-benar menempatkan ini di manajer aset. Sebelum kita benar-benar memulai kotak mungkin tampak agak aneh bahwa kita melakukan itu akan membuatnya jauh lebih mudah setelah Anda menyiapkan file campuran Anda di sana. Anda benar-benar dapat mengatur file untuk digunakan di masa depan dengan manajer aset. Baiklah semuanya, jadi aku akan memainkannya sekarang. Tonton. Bahkan jika Anda akrab dengan manajer ASM, silakan tonton agar Anda akan dapat Anda ikuti ketika kamu benar-benar kembali. Baiklah semuanya, jadi harap Anda sampai jumpa. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Selamat datang untuk semuanya. Pengenalan singkat tentang manajer aset dalam Blender sekarang. Sebelum kita mulai, mari kita lihat sekilas pada apa yang sebenarnya kami coba capai di sini. Jadi jika Anda melihat di sisi kiri atas, saya sebenarnya memiliki satu yang sebenarnya akan kita buat. Jika kita benar-benar mengklik Anda akan melihat membuka jendela baru. Dan di dalam jendela itu kami memiliki aset di sisi kiri yang dikelompokkan bersama. Tidak hanya kita memiliki aset, kami juga sebenarnya memiliki perpustakaan material juga. Jadi kita akan belajar sebenarnya bagaimana ini ke dalam grup ini dan bagaimana Blender benar-benar dapat menemukannya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda jadi bagaimana mereka benar-benar bekerja.
Saya memiliki semua aset yang berasal dari beberapa kursus, dan saya cukup menarik dan menjatuhkan aset saya benar-benar pada tempatnya. Sekarang, aset tidak hanya datang dengan model yang sebenarnya, itu juga masuk jika saya mengklik tab materi dengan bahan yang sebenarnya, sehingga saya dapat membawa aset dan mereka harus datang dengan baik dan datang ke dalam adegan apapun yang ingin Anda buat. Sekarang dengan bahan yang sebenarnya, jika saya benar-benar hanya membawa kubus, saya hanya akan membawa saya kubus, akan memindahkannya ke kiri di samping, dan saya akan datang ke bahan bergaya saya. Dan kemudian, hanya akan menyeret dan menjatuhkan kubus saya yang sebenarnya, dan ini dia. Anda dapat melihat yang ini, saya hanya punya materi saat ini. Jadi kamu tidak akan benar-benar melihat semacamnya. Tetapi Anda dapat melihat bahwa kita hanya dapat menarik kami dan menjatuhkan sebenarnya, dan hal-hal seperti itu. Anda dapat melihat bahwa yang Anda ini sedang melihat hanya untuk menyeret dan menjatuhkannya. Sekarang beberapa dari mereka tergantung pada seberapa kompleks benar-benar untuk menempatkan pada kubus. Tetapi selain itu, mereka bekerja dengan sangat baik. Sekarang cukup dari semua itu. Mari kita kembali sekarang ke mangkuk blender baru. Dan saya akan menunjukkan dengan tepat bagaimana kita akan mengatur di sini. Kita berada di blender kita tampilan default. Dan yang pertama-tama saya akan naik ke sisi kanan. Aku akan menemukan dan Anda akan melihat jika saya memiliki satu yang mengatakan aset. Sekarang beberapa dari Anda mungkin tidak benar-benar memiliki aset. Anda belum mendapatkan aset pada sesuatu seperti pemodelan atau klik pemodelan. Dan Anda akan melihat sekarang bahwa kami memiliki yang titik 001 dan alasannya karena kami sudah memiliki satu yang disebut saya pemodelan dan klik kiri. Jadi klik kiri 2 kali di sini. Sebut saja aset ini seperti itu. Dan kemudian, saya akan mengklik saya lakukan dan memesan ini ke yang sebenarnya. Jadi kami sekarang memiliki tata letak dan pemodelan aset. Sekarang saat ini, hanya salinan dari pemodelan saya. Dan saya tidak benar-benar menginginkan saya ingin turun ke sisi kiri. Dan saat saya sampai di sudut ini, Anda akan melihat jenis kursor kecil ini muncul. Dan jika saya kiri klik dan jadi dari sudut kiri klik dan seret ke atas. Anda sekarang akan memiliki 2 jendela yang sekarang yang Anda ingin lakukan adalah ikon sebenarnya ini ada di atas di sisi kanan. Anda akan memiliki satu yang mengatakan aset dan di sana kita jadi pergi. Sekarang kami benar-benar memiliki browser sekarang Anda dapat mengklik ini kapan yang saja Anda mau agar ini benar-benar yang berfungsi. Pertama menekan waktu hanya untuk keluar dari tampilan edit jika saya datang untuk mengajukan dan saya yang ingin saya lakukan adalah dan saya ingin menyimpannya sebagai awal tapi Anda mungkin tidak menginginkannya di sini. Seperti melihat di sini di aset. Saat pertama kali membuka Blender, jika Anda tidak mau datang dan saja ke pemodelan, apa yang akan Anda lakukan default adalah memulai file akan pergi dan ke sekarang setiap kali Anda memuat Anda Blender, juga akan memiliki manajer aset ini di tempat. Sekarang bagaimana kita membuat cara group? Kami membuat grup baru seperti kita dapat yang Anda lihat dari semua yang Anda lihat ada di file saat ini. Dan Anda dapat melihat ada juga tombol unasika. Sekarang penting bagi kita tombol tanda karena berkali-kali saya telah membuat aset dan saya tidak dapat dan tentu saja mereka akan sekarang mari kita buat jadi jika kita membuat satu yang disebut materi. Semua bahan seperti itu, dan kemudian kita dapat menempatkan semua materi kita itu hanya sedikit plus untuk membuat subgrup di bawah semua. Jika Anda ingin subkelompok beberapa materi, Anda cukup mengklik plus pada materi yang sebenarnya. Dan kemudian itu akan di bawah bahan yang sebenarnya seperti yang Anda lihat di sana. Anda dapat saja ada juga bintang kecil di sana. Berarti kita perlu menyimpan campuran file keluar. Jadi simpan saja file campuran Anda. Jika Anda benar-benar ingin menghemat bahan-bahan setelah Anda benar-benar mendapatkannya sekarang bagaimana campuran tahu di mana sebenarnya mencari untuk aset ini. Nah yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus datang ke preferensi dan kemudian apa yang perlu Anda dapat melihat di sini di mana dikatakan disinilah Blender perlu benar-benar tahu kemana harus benar-benar melihat. Jadi kamu bisa melihat saya telah membuat ikon desktop itu disebut Blender dan aset. Dan disitulah saya sebenarnya benar-benar pergi dan melihat. Sekarang masalahnya adalah file campuran apapun buat yang saja salinannya dan benar-benar memasukkannya ke dalam campuran desktop baru ini. Tetapi tidak harus desktop, tapi semuanya harus dalam file yang sama benar-benar bekerja. Setelah Anda benar-benar melakukannya, kita dapat menutupnya atau menyimpan Anda juga bisa melakukannya itu dengan cara dan itu. Sekarang Anda akan melihat apakah saya turun Anda akan memilih bahwa kita sebenarnya tidak jadi punya. Jika kita pergi ke preferensi dan sekarang kita klik dan ini. Saya akan pergi ke desktop dan sekarang saya akan menemukan perpustakaan yang mana ini di sini saya. Anda dapat punya semua file campuran ini. Jika saya klik terima, sekarang tutup itu. Dan sekarang
Ketika saya datang dan benar-benar Anda dapat melihat bahwa saya memiliki semua hal yang sebenarnya di tempat. Inilah mengapa sangat penting bahwa pastikan Anda benar-benar memasukkan tumpukan campuran Anda dalam direktori itu sekarang. Hal berikutnya yang perlu kita diskusikan bagaimana benar-benar membuat aset kami yang sebenarnya. Jadi misalnya mari kita membuat materi. Jadi jika saya datang ke kanan, saya hanya akan membuat bahan kubus. Seperti itu dan kemudian apa yang saya lakukan warna dasar. Jadi mari kita ubah warna dasar menjadi merah. Mari kita taruh di bahan agar kita bisa melihatnya. Kita punya bahan kubus. Sekarang saya ingin lakukan adalah saya ingin turun dan mark seperti yang saya katakan. Dan Anda akan melihat sekarang jenis ada ini yang saling menambah. Dan itu pada dasarnya berarti bahwa ini telah disimpan sebagai bahan yang sebenarnya. Sekarang tentu saja campuran ini belum disimpan ke aset saya. Jadi yang perlu saya lakukan sekarang adalah pergi ke file dan kemudian saya akan pergi ke desktop saya aset Blender yang mana ini. Dan sekarang saya harus menyimpan ini sebagai file di dalam sini. Maka apa yang akan dilakukan Blender itu akan mengambil bahwa ini adalah file aktual itu. Jadi yang ini di sini dan kemudian akan Anda benar-benar akan memiliki akses ke materi ini. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah mari Anda harus benar-benar bukannya materi yang sebenarnya. Mari kita simpan objek. Jadi yang kamu lakukan adalah turun ke Martus Aset. Dan sekali lagi Anda akan melihat sekarang bahwa kita memiliki ketiganya karena Anda benar-benar telah menyimpan ke perpustakaan aset Anda. Setiap kali sekarang kita membuka Blender. Jadi jika saya tutup ini, buka kembali Blender, Anda akan melihat Anda dan sekarang kita dapat melihat bahwa kita dapat referensi perpustakaan pengguna dan mari kita temukan perpustakaan aset campuran kami yang terima tutup itu dan ini dia. Anda dapat melihat saya memiliki dan semua Anda aset saya dapat melihat yang sebenarnya tidak. Kita bisa melihat saya sudah memiliki semua aset ini. Sekarang tepat sebelum kita selesai hal untuk pertama-tama ketika Anda pergi untuk mengedit dan preferensi Anda akan melihat bahwa ini biasanya merah. Anda hanya perlu menamainya jadi sesuatu. Sebenarnya bukan dan merah. Kemudian Anda tidak akan memiliki masalah dengan itu. Setelah Anda meluangkan waktu semua aset Anda membuat dan semua bahan dan hal-hal seperti dengan itu. Mengklik kanan mereka dan penanda aset. Ingatlah untuk menyimpan file itu di tempat sebenarnya di mana Anda menyimpannya. Jadi bagi saya itu adalah perpustakaan aset jika Blender. Anda tidak menyimpan Blender versi terpisah di sana dan Anda akhirnya menimpannya, maka Anda akan kehilangan semua aset. Tentu saja pada dasarnya itu adalah file campuran hanya dengan semua aset Anda di sana. Hanya itu yang seharusnya ada di sana semuanya. Jadi saya harap Anda menikmatinya. Beberapa masalah pemecahan masalah di akhir juga. Dan seperti yang mereka katakan dengan pertunjukan. Selamat datang kembali semuanya di kursus Blender model 3D bergaya. Dan ini di mana kami tinggalkan sama sekali baru saja berolahraga cara bergerak Blender. Sekarang hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuka paket unduhan. Jadi dengan kursus Anda akan melihat bahwa jika saya menyeret ini ke sini dan ketika Anda membuka terlihat seperti ini. Sekarang saat ini dalam jenis mode objek. Jadi kamu tidak bisa benar-benar melihat jika kita naik ke sisi kanan atas dan di sini tombol kecil jika Anda di atasnya tertulis heading viewport dan apa yang akan terjadi ini. Yang sebenarnya, tekstur dan hal-hal seperti itu, sebenarnya miliki mereka sekarang. Anda juga mungkin mengatakan memuat shader di sisi kiri. Jangan khawatir tentang itu, biarkan mereka memuat. Sekarang dengan saya akan memberi Anda gambaran tentang bagaimana kami benar-benar membuat tekstur dan pada dasarnya, hanya akan memberitahu kamu benar-benar bisa keluar dan benar-benar membuat tekstur Anda setelah sendiri. Anda melakukan penelitian sendiri. Semuanya ada di sini. Anda akan melihat bahwa kami tidak hanya memiliki tanaman. Kami juga memiliki beberapa node geometri juga. Apa yang akan kamu lakukan menggunakan ini dan manajer aset untuk membawa mereka ke kami. File campuran utama yang sebenarnya kita akan benar-benar membuat dan cara kerja ini benar-benar akan mempercepat alur kerja dan apa yang dapat Anda miliki campuran dengan banyak tekstur atau simpul geometri yang berbeda itu akan sangat membantu Anda. Ini juga akan mempercepat konten kursus karena semuanya sudah dibangun sebelumnya. Tapi jangan takut. Kita benar-benar akan masuk dan melihat bagaimana tekstur ini disatukan dan juga menunjukkan cara membawa tekstur Anda sendiri. Baik, karena Anda tidak dapat benar-benar file terlalu besar atau Anda ingin benar-benar dapat melakukan ini pada akhirnya jangka panjang dan buat model Anda sendiri. Jadi yang akan kita lakukan adalah akan melalui sedikit setelah kita benar-benar membahas cara buat beberapa konsep seni.
siap untuk benar-benar membuat model kami. Jadi pada dasarnya apa yang saya coba katakan menjadi beberapa kursus. Jadi jika Anda baru mengenal atau Blender baru untuk pemodelan 3D secara umum, membuat dirimu terikat padanya dan dengan buku catatan dan karena ini akan menjadi unduhan informasi besar-besaran. Jadi memulai hal pertama yang akan saya lakukan, yang harus Anda lakukan adalah pergi dan mendapatkan sesuatu ini pada yang dasarnya adalah tempat di mana Anda dapat meletakkan semua merancang konsep Anda di sekitar gedung. Anda benar-benar membangun lalu apa yang akan saya adalah pergi dan dapatkan sesuatu seperti pin atau beberapa dari Anda di luar sana mungkin memiliki adalah sesuatu yang sangat kami gunakan untuk membuat konsep kami untuk bangunan kami. Kami juga menggunakan Google Masir dan kami menggunakan Pinterest juga. Tetapi Anda tahu cara menggunakan Pinterest dan saya yakin Anda tahu cara jadi menggunakan fokus utama bagian ini. Tentu saja adalah cara menggunakan salah satu perangkat lunak untuk mendapatkan gambar untuk keluar. Di mana Anda benar-benar dapat membuat jadi saya akan menepi sekarang perselisihan saya yang sebenarnya di tengah perjalanan dan di sini Anda dapat melihat bahwa saya telah mengetik di sini. Bangunan model 3D bergaya menara penyihir. Sekarang saya tahu kita tidak sedang membangun menara penyihir untuk memberimu ide. Jika Anda melakukan sesuatu seperti itu dari apa yang kamu ingin benar-benar dimasukkan dan kemudian Anda dapat melihat apakah bahwa apa yang keluar ada di sini. Sekarang yang cenderung saya akan cenderung mengubah prompt untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit lebih dekat dengan apa yang saya inginkan. Benar-benar keluar gambar yang sangat bagus dari yang satu ini, yang benar-benar saya dari suka yang saya lakukan saya benar-benar menghasilkan versi yang lebih tinggi darinya. Jadi saya meningkatkan versi ini dan berakhir dengan dan ini. Kemudian dari apa yang akan saya lakukan adalah jadi saya akan mengambil gambar ini, membukanya di browser, salin HTTPS yang sebenarnya, dan kemudian masukkan kembali. Diikuti dengan model 3D bergaya membangun menara penyihir. Dan apa yang dilakukannya itu saat menghasilkan 4 gambar ini berdasarkan gambar asli itu. Sekarang dari saya benar-benar dapat menghasilkan lebih banyak gambar. Jadi yang saya lakukan adalah saya benar-benar mengetik, menghasilkan lebih banyak gambar ini. Dan di tengah perjalanan Anda benar-benar dapat melakukan portrait lina atau sesuatu seperti itu. Dan kemudian itu hanya akan mengulangi jumlah yang saya lakukan adalah seperti yang Anda lihat. Saya menghasilkan 20 gambar, dan kemudian dia meningkatkan setiap itu. Dan dia berakhir dengan semua gambar ini yang benar-benar hebat. Karena kemudian, ketika Anda membangun kotak abu-abu yang akan saya tunjukkan sebentar lagi, Anda benar-benar dapat memiliki banyak gambar. Untuk benar-benar bekerja dengan. Sekarang saya hanya menunjukkan dasar-dasar ini. Jadi penting untuk tidak hanya mendapatkan gambar bangunan. Anda juga ingin mendapatkan gambar pencahayaan dan Anda ingin gambar hal-hal seperti pintu atau hal-hal seperti jendela dan pertengahan perjalanan. Meskipun itu melakukan pekerjaan yang baik pada konsep Anda dapat melihat apakah saya mengurangi dengan potongan-potongan kecil yang menonjol dan hal-hal seperti itu. Anda tidak ingin benar-benar menyalin ini dan secara langsung. Artinya semakin banyak gambar aktual yang harus Anda kerjakan, maka lebih baik kotak abu-abu Anda yang sebenarnya akan keluar. Dan semakin baik keseluruhan gambar akan keluar satu hal yang baik. Sekarang perjalanan tengah sangat bagus. Karena saya yakin hal-hal lain seperti sebenarnya adalah komposisi yang luar biasa. Anda akan melihat bagaimana pencahayaannya cukup bagus. Latar belakang sangat cocok dengan gambar dan estetika keseluruhan gambar. Anda dapat melihat sebagai sangat tinggi. Komposisi yang bagus dan dari sudut pandang artistik. Baiklah, jadi sekarang cukup itu. Mari kita sebenarnya buka ref murni dan jadi jika saya datang ke gambar ini, klik saya akan menyalin gambar dan kemudian akan kembali ke ref murni. Saya akan klik kanan. Saya akan turun ke menempelkan gambar. Ayo tempel itu di dalam dan itu kami memiliki satu gambar. Sekarang saya akan cenderung mengambil banyak gambar ini dan memasukkannya ke dalam. Jadi jika saya datang ke yang berikutnya misalnya, mari kita turun ke yang berikutnya, akan menyalin gambar kembali ke ref murni. Saya akan memasukkannya. Jadi tempel di gambar kamu juga bisa tekan Ctrl C. Ctrl B apa yang cenderung saya lakukan. Semua ini saya akan datang ke gambar utama. Jadi misalnya, jika saya pergi ke gambar utama saya yang sedikit di sini. Jadi yang ini favoritku. Inilah yang menjadi dasar semua gambar lainnya. Jadi saya akan menyalin gambar, saya akan menempelkannya. Jadi tempel di gambar seperti itu. Dan kemudian apa yang saya cenderung saya lakukan yang ini adalah jadi dengan kata lain buatlah sedikit lebih besar seperti itu. Dan sekarang saya lakukan adalah ketika saya akan ini membuat kotak gambar utama saya juga punya 20 gambar lain
untuk dilihat. Untuk memutuskan bagaimana saya akan membuat ini. Maka yang ingin kamu lakukan Anda ingin bekerja pada bagian yang lebih kecil dari bangunan yang sebenarnya. Jadi disinilah Anda dapat menggunakan hal-hal seperti Pinterest. Dan Anda ingin memasang jendela bergaya, misalnya, dan Anda ingin mendapatkan 10-20 jendela bergaya berbeda. Dan dari sana Anda akan menggunakannya untuk membangun bangunan Anda yang sebenarnya, dan membuatnya terlihat sangat bagus. Maka apa yang akan saya lakukan juga akan melakukan hal yang sama untuk pintu. Saya akan melakukan ini untuk mungkin bendera, mungkin beberapa kayu. Dan ini adalah cara yang bisa kita dapatkan seluruh referensi tentang apa yang sebenarnya kita lakukan. Dan hal berikutnya yang akan saya lakukan saya juga akan melihat pencahayaan bangunan bergaya. Jadi misalnya, jika kita pergi ke Pinterest, dan kami memasukkan sesuatu seperti bangunan kita dapat melihat di sini, bahwa kita memiliki banyak yang kami cari di sini adalah pencahayaan. Kami tidak terlalu peduli dengan bangunan itu terlihat tidak masalah. Jika itu poli rendah atau bangunan yang tidak terlalu bagus. Seperti di sini Anda dapat melihat pencahayaannya hanya sinar matahari dasar di sini. Dan ini bukan sesuatu yang sebenarnya yang kita cari adalah pencahayaan yang lebih menarik. Jadi beberapa pencahayaan yang lebih menarik seperti ini. Dan Anda dapat melihat di sini dan bagaimana bahwa itu pencahayaan sangat bagus meskipun ini kualitasnya sangat rendah. Jadi saya mungkin akan mendapatkan 10 gambar pencahayaan lagi. Anda dapat melihat bahwa yang ini juga menyala dengan sangat mendapatkan beberapa ide tentang bagaimana segala hal-hal seperti itu. Selanjutnya saya akan benar-benar terlihat sementara aku benar-benar membuka ini. Aku akan juga melihat latar belakang. Jadi kamu bisa melihat banyak dari ini dengan sangat latar belakang dasar yang hanya hitam. Anda dapat melihat yang satu ini meskipun telah menghabiskan dalam menciptakan latar belakang. Anda memiliki semua pencahayaan yang indah ini itu berjalan sangat menyenangkan bersama. Semua ini mungkin telah dimasukkan setelah Anda tahu di atas itu, dan hal-hal seperti adalah sesuatu yang benar-benar ingin Anda perhatikan. Jika Anda berpikir untuk menggunakan ini sebagai bagian portofolio, Anda memiliki pencahayaan pintu, dan jendela dan barel, dan aset kecil seperti itu. Dan akhirnya untuk seluruh komposisi, Anda ingin melihat latar belakang. Apakah itu hujan? Apakah ada penerangan saat petir? Dan jadi dari semua hal ini, Anda dapat menyatukan tampilan yang luar biasa, dan bangunan, atau karakter. Dan, saya berharap ini, bagian dari kursus, benar-benar memberimu yang nyata. Pembahasan tentang bagaimana kami benar-benar membuat model. Sekarang hal berikutnya, tentu saja adalah tekstur. Dan cara kami membuat tekstur di sini adalah, kami akan membuatnya dari awal di Photoshop. Atau kita akan menggunakan pertengahan perjalanan. Jadi saya akan segera menunjukkannya juga. Jadi di sini, kita kembali lagi di tengah Anda perjalanan menggunakan sesuatu seperti biodol. Dan apa yang ingin Anda lakukan adalah Anda ingin menghasilkan gaya. Dan kemudian, apa yang akan kita lakukan benar-benar akan membuatnya kata lain mulus. Dan akhirnya, apa yang kami lakukan adalah, kami membawanya ke program pelukis dan dari sana kita bisa membuat peta. Kita dapat menghasilkan peta kekasaran. Kita bisa membuat peta kelengkungan, peta normal dan kemudian menghidupkan ini. Dan beginilah dasar-dasarnya. Dasar-dasar bagaimana kami membuat tekstur. Untuk kursus kami, beberapa waktu kami akan membuatnya dari awal. Jadi kita benar-benar akan kami akan membuat dinding di Photoshop yang sebenarnya. Tapi umumnya apa yang cenderung kita lakukan adalah kita mendasarkannya dari pertengahan perjalanan atau Pinterest untuk mendapatkan beberapa dan referensi. Kemudian kita benar-benar akan membuat tekstur dari sana. Kita benar-benar bisa paku pada gagasan tentang apa yang kami coba buat untuk bangunan bergaya yang baru saja kami memiliki ide nyata tentang bagaimana kami menginginkannya dan kami mampu menghasilkan cukup banyak dari menggunakan teknik ini. Baiklah, semuanya jadi saya harap Anda menikmati bagian kursus itu. Saya harap Anda merasa benar-benar informatif. Dan sekarang di bagian kursus apa yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk ke paket unduhan. Akan melihat-lihat dari apa yang sebenarnya kita dapatkan di paket itu benar-benar akan membuat hidup lebih mudah. Baiklah semuanya. Jadi saya harap Anda menikmatinya. Sampai jumpa di yang berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.